Dibilang kayak gini, Pada mau kemana? gitu kan. Pada mau kemana? Heeh. Pada mau kemana? Dan teman saya jawab, kita mau ke Kawah Ratu. Dia ngebisikin kayak, apa sih yang mau lakuin di sini? Gitu. Itu sampai sekarang gue nggak paham bang. Apa sih yang mau kalian semua lakuin di sini gitu? Ada nenek-nenek. Oke. Oke, dia ngeliat nenek-nenek kayak tapi geleotan gitu. Gelayutan Ya, di pohon. Di pohon gitu. Dia menyender, lemes gitu kan. Dia ngeliatin kita, kayak si Fikri ini ngeliat dari kejauhan ada nenek-nenek jalan. Oh, itu ada bantuan, itu ada orang gitu kan. Oke. Iya kan? Tunggu dia mendekat aja gitu. Akhirnya si nenek itu datang, mendekat, nawarin bantuan. Lah, akhirnya tim nemuin. Oke, ditemuin tim SAR Sama si kakek itu juga, yang penjaga warung, yang ikut ngedampingin. yang ikut ngedampingin. Oke. Oke, udah ketemu, dia ngucap alhamdulillah, betul kan? Kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe. Hari ini gue kedatangan temen yang pengen nyampein sebuah cerita yang belum lama kejadian sama dia atau dia alamin. Kurang lebih bulan lalu dialamin di salah satu gunung di daerah Jawa Barat, yaitu di Gunung Salak. Kayak apa ceritanya? Gue kenalin dulu sama lo semua. Siapa dia? Ya teman-teman, jadi ini adalah Bayu. Oke, Bayu ini tinggal di daerah Jakarta Timur ya. Yuk, Betul Bang Awe. daerah Jakarta Timur. Dia juga kerja di daerah Jakarta Timur. Dan dia melakukan aktivitas pendakian gunung ataupun camping itu ke Gunung Salak via Cidahu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Cidahu daerah mana, itu daerah Sukabumi masuknya ya. Oke, langsung aja. Yuk. Ini lo cerita ke gua kan baru ya benang merahnya aja lah ya. Gua pengen tahu detailnya sekalian mungkin ke teman-teman gitu. Ada acara apa sih sampai lo bisa berangkat sekantor ke Gunung Salak atau ke Cidahu? Oke, Bang Awe, thank you banget Bang Awe udah ngundang gua kesini ya. Siap, sama-sama. Jadi gini, jadi awal mulanya si bos kita dia ulang tahun dan dia itu kebingungan kayak gue ngadain acara kemana nih, ya kan? Dia mau ngasih masukan atau ngasih yang kerennya, dong ide dong gitu. Gue ulang tahun nih. Nah akhirnya adalah salah satu dari kami gitu Bang Awe, ya kan? Yaudah Bu, coba kita ke Cidahu aja, kita camping. Kan gitu, ya kan? Camping katanya gitu ya kan. Iya tapi kita semuanya satu kantor gitu. Oh bagus tuh, tapi mau nggak semuanya? Nah kita renungin semua itu Bang Awe. Kita rembukin lagi dan semuanya pada setuju. Oke, kita camping ke Cidahu. Terus semuanya pada setuju nih, ya kan? Kita kasih waktunya jam segini, tanggal segini. Oke, udah setujuin. Akhirnya kita berangkat tanggal segini, jam segini gitu kan. Oke, bulan lalu tuh berarti sekitar November lah ya. Ya betul. Akhirnya jam 6 pagi kita kumpul semuanya, udah stay semuanya, kita jalan. Ya sekitaran sampai ke Cidahu ya. Jam 9 pagi lah. 9 pagi. Kita sampai sana, kita bangun tenda, kita semua udah siap, masak lah, kita makan. Oke. Seperti biasanya. Udah begitu, udah selesai kita makan, baru deh kita mulai. Yuk, oke, mulai kita ke Kawah Ratu gitu kan. Berarti ada jalan-jalan trekkingnya lo ya, ke Kawah Ratu lo ya. Iya betul Bang. Dan udah begitu
Tapi setelah kita makan di situ kita nggak ada acara kayak ritual ini doa-doa, nggak ada. Kita jalan-jalan aja gitu kan. Kita ngikut aja, kita jalan sekitar 30 menit Bang Awe. 30 menitan kita jalan, kita ketemu sama warung kecil. Penjaganya itu si bapak-bapak sama di dalam hutan kan ya? Ya, betul. Simpang Bajuri bukan? Betul. Oke. Oke, sekitaran 30 menit kita jalan. Kita ketemu warung, kita berhenti. Ya, seperti biasalah kita makan. Ada yang makan ini mie gitu kan, ada yang ngopi. Dan tiba-tiba ada beberapa. Tapi kalau saya bilang sih itu udah kakek-kakek ya. Rada tua lah ya. Udah tua ya kan. Bukan ke saya tapi Bang ngomongnya bukan ke saya, tapi dia tuh menghampiri ke teman-teman saya yang lainnya gitu kan. Dibilang kayak gini, mana gitu kan, pada mau kemana? Pada mau kemana? Dan teman saya jawab, kita mau ke Kawah Ratu. Dan si kakek ini cuman bilang hati-hati, soalnya lagi nggak baik keadaannya. Udah gitu banyakin doa deh, dia bilang gitu, banyakin doa terus biar dikasih keselamatan gitu kan. Tapi kalau gua sama yang lainnya kayak anggap ya udahlah biasalah itu gitu kan. Tapi yang lainnya kan tetapkan ya, iya pak. Oke, sebentar sebelum lu lanjut nih, punten ya gue potong. Dari 20 orang itu ikut semua ke atas? Semua ikut ke atas. Itu mereka udah ada yang pernah ke Gunung Salak itu, ke Kawah Ratu, atau hampir semuanya belum? Mungkin gua sama 3 orang yang lainnya udah, tapi yang lainnya belum. Bagian besar belum? Belum. Oke, lanjut. Dan udah setelah si kakek itu bilang jangan lupa doa biar dijaga keselamatannya. Akhirnya kita jalan. Tapi setelah kita jalan sekitar 15 menit Bang Awe, kita berhenti. Kita bilang adalah kita di sini kita tuain, ya kan, kita nggak bisa sebut namanya. Dibilang yuk kita doa dulu, kita ritual dulu. Ya kan? Karena kalian lupa berdoa di awal ya. Gitu. Oh iya, oke. Kita berdoa nih semuanya di Bang Awe. Kita ritual lah semacamnya ya. Kita berdoa. Percaya masing-masing, ya kan berdoa mulai. Dan di sini mulai awal mulanya keanehannya. Oke. Iya kan. Ada temen gua satu cewek tuh, si Rizka. Tiba-tiba dia tuh kayak dibisikin. Kita lagi doa nih Bang. Dia ngebisikin kayak, yang mau lakuin di sini gitu. Itu sampai sekarang gue nggak paham Bang, apa sih yang mau kalian semua lakuin di sini gitu. Oke. Tapi itu bisikan ke Rizka doang. Semuanya nggak ada yang denger. Oke. Kita baca doa, semua udah selesai. Kita lanjut perjalanan, ya kan? Kita lanjut perjalanan. Si Rizka itu hanya denger aja atau dia dapat bisikan Bang? Enggak, maksudnya cuman bisikan aja atau juga ngelihat sesuatu? Pertama dibisikan dulu. Dia bisikan dulu, dia ngomong apa yang kalian mau lakukan di sini. Begitu dia dapat bisikan gitu. Itu dia sangat-sangat jelas katanya. Nyaring banget suaranya. Kan kalau ini kan biasanya kayak gema, ini tapi enggak, ini nyaring Bang. Katanya dia keras banget. Oke, tapi dia nggak hirauin itu. Dia nggak mau semuanya bikin panik ya kan. Akhirnya ya udah berdoa selesai. Setelah berdoa selesai, dia melek. Dia ngeliat di ujung sana kayak ada nenek-nenek. Dia ngeliat nenek-nenek kayak tapi geleotan gitu. Gelayutan. Ya, di pohon gitu. Dia menyender, lemes gitu kan. Dia ngeliatin kita kayak mantau kita aja gitu, ya kan. Tapi si Rizka tetap nggak peduli, ya kan. Dia tetap nggak peduli.
Oke, dia nggak mau ngasih tahu yang lain-lainnya. Kita masih lanjut perjalanan sampai ke Kawaratu. Sampai Kawaratu. Berarti udah agak siang lo ya sampai situ ya? Ya, sampai Kawaratu kita jam 12.43 lah. Jam 1-an lah ya? Jam 1-an. Yang biasalah kita bang foto-foto, ya kan, kita video-video biasalah, selfie kayak gitu. Dan udah selesai semuanya, kita udah puas nih bang, kita puas semuanya foto-foto video. Kita balik, si bos ini ngomong kayak gini, yuk turun, gitu kan. Kita turun bang, kita turun, nggak sampai 20 menit, saya sebut namanya si Erika. Tiba-tiba dia jatuh, nggak kesandung nggak apa, dia tiba-tiba dia duduk, dia jalan, dia duduk, dia jatuh. Dan gue tanya sama yang lainnya, kenapa dicek, kenapa gitu kan, dia nggak jawab sama sekali. Ya kan, panik dong semuanya, panik semuanya. Sedangkan kita semua tuh 20 orang tuh kita nggak paham bang yang namanya nanganin medikal, iya ya kan. Kebingungan gimana caranya ini, tapi matanya melotot. Oh gitu. Dia matanya melotot gitu kan, matanya melotot. Dan ada salah satu dari kami tuh bilang kayak ini tuh kecapean. Gitu positif kan. Lah ya pikirannya. Positif ya, kecapean. Dia kecapean nih, nggak pilih. Tapi beda lagi bang. Posisi beda lagi, dia tuh kayak kejang. Dia mulai ngerasain kejang gitu kan. Ngomongnya udah aneh. Kan gua capek. Suaranya udah beda. Udah rada berat, rada berat. Udah aneh nih. Ini udah beda nih. Ya kan, ini kita nggak bisa nih. Kita itu nggak bisa gitu kan. Akhirnya adalah sebut nama orang yang bisa lah gitu ya. Dia ngomong gini, Bu, ke bos gua gitu ya yang punya acara, ini nggak bisa Bu, kita nggak bisa nanganin. Ini berat banget loh, beda ini loh, ini kecapean sama ini udah beda loh. Gituin kan. Ya udah gimana dong, kasih solusi gitu kan. Gimana solusinya? Posisi tengah-tengah gunung bang. Ya kan Bang Awe. Apa yang mau kita lakuin? Kita mau tolong dia nggak bisa. Akhirnya ya kita punya solusi cuman apa? Kita gendong Bang Awe. Nah itu ya kan? Lu 20 orang tuh masih ngumpul satu tim tuh? Enggak. Jadi dari situ tuh kepisah. Jadi tuh ada 5 udah di depan duluan, 9 ada yang di belakang duluan gitu kan. Nah udah setelah itu akhirnya si bos gue bilang kan, yaudah kita tunggu sini dulu, ya kan. Kita coba tenangin dulu, nggak usah panik, kata si bos gue gitu kan. Akhirnya si bos gue bilang, yaudah salah satu dari kita deh coba turun, yang bisa lari ke bawah minta pertolongan. Gitu kan. Soalnya si Erika ini nggak bisa bang, nggak bisa kita bantu. Soalnya udah beda, dia kejang-kejang udah beda. Dia kejang-kejang udah beda, paniknya juga udah beda, dan kita juga panik. Istilah kasa kayak orang kesurupan lah ya. Iya betul. Soalnya gue liat tuh matanya udah melotot. Matanya udah melotot. Gue masih agak-agak ini ya. Gue tanya tuh, gue sempet nanya bang, gue gituin kan ya, lu kenapa, capek, sakit gitu kan. Dia nggak jawab, tapi itu malah tambah ngegas. Sakit, gue capek gue. Dia bilang gitu bang. Ya di situ kan gue bikin panik semuanya dong. Ya kayak gitu kan. Akhirnya adalah kita turun beberapa orang. Kita turun sampai ketemu si warung itu. Ninggalin berapa orang? Di atas itu cuman 45. Si Hasan, gue sebut ya namanya, si Hasan sama si Fikri. Nah ada gue juga. Di situ ada gue juga. Berlima sama lo? Sama gue. Dan gue bilang pas si bantuan datang nih, kan tadi kan ada yang ke warung tuh minta bantuan. Yang gue bilang si kakek itu datang ke atas bantuan. Yaudah nggak apa-apa ini mah. Dia ngomong gitu, nggak apa-apa ini mah masih bisa nih. Dipegang bang si jidat ini. Dan si kakek itu bilang masih aman, gue tenang dong. Ya kan, gue tenang dong.
Akhirnya yaudah ya, gue tinggal ya. Ini masih aman dong, ya kan? Masih gua tinggal balik gitu bang. Masih gue tinggal ya, masih gue agak jauhan dikit. Tapi dia nggak bisa jalan bang, si Erika ini. Pasti udah dipegang jidatnya, dikasih minum air putih, nggak bisa jalan. Si Erika ini tetap dia duduk, pasti diajak bangun gitu, nggak bisa. Semakin panik lagi kita bang, bingungan kita semua situ. Dan si kakek itu datang bang, dia nyusulin bang. Bantuan nih sampai nih. Ya enggak, dia datang dulu nih si kakek ini nih. Oke. Dia mastiin. Dia datang ke lokasi yang si Erika ini. Dia bilang, oh ini mah nggak apa-apa, masih aman. Biasalah, gitu kan. Dan udah gitu kayak jidat si Erika dipegang, dilus, dikasih air putih, dikasih minum, melek. Nggak kayak awal pertama tadi bang, kan gue bilang tadi kan dia matanya agak melotot gitu ya. Nah pas dikasih minum air putih, dia kayak biasa gitu. Tidur ya? Ya, kita merasa ya, udah bisa nih, ya kan? Gua tuh posisi gue tuh jauh bang dari situ bang. Si Erika di sana, mungkin ya agak jarak 10 meter lah, ya kan? Udah bisa nih, udah aman nih, gue bilang gitu kan. Tetap si Erika tuh nggak bisa bangun. Dia cuma bisa duduk. Dan si kakek ini bilang gendong. Akhirnya kita gendong bang. Kita gendong berempat, tanpa siapa-siapa, kita cuma berempat. Dan si kakek ini cuma buat nuntun jalan aja ya. Kita jalan berempat sampai ke warung. Itu prosesnya gue bilang alot banget. Bentar, lo gendong berempat itu kakek nggak ikut gendong. Artinya berarti lo berempat, berlima sama Erika yang digendong. Iya, si kakek nggak ikut gendong. Dan prosesnya perjalanan gitu gendong sampai ke warung. Itu proses itu alot banget bang, alot banget. Gue bilang alot banget kenapa? Itu betul-betul nggak sadar bang, si Erika itu bang. Dan tambah berat. Ya, sama sekali bang. Itu kayak gue bilang tuh, gue kan posisi gue di situ juga ya, gue di depan itu juga. Gue ngeliat si Erika tuh kayak beratnya kayak nambah berkali-kali lipat. Ya, semakin gitu bang. Ini gimana sih? Gue gitu. Semakin marah atau semakin gimana yuk? Semakin berat bang, semakin lemes dia. Dia mau ngomong nggak bisa, dia melek juga males gitu kan. Ini semakin aneh gitu kan. Pokoknya tuh alat batu rasanya sekitar 2 jaman bang. Si Erika baru sadar. Nah bang Awe, dari situ bang baru sadar kalau kita itu kehilangan 1 orang. Fikri. Hilang maksudnya lu tuh pada nggak ngeh, lu udah pada ngumpul, ternyata salah 1 orang dari tim lu itu nggak ada. Ya. Si Fikri. Ya betul. Jadi pas kita evakuasi si Erika ini, kita tuh nggak fokus sama yang kemana-mana. Kita fokus cuma ke Erika. Semuanya udah kita bawa ke warung ini nih, si tempat si kakek ini. Ternyata pas kita di warung itu si Fikri tuh nggak ada. Ya kan? Kita kebingungan semuanya. Dan adalah salah satu teman kami nih yang namanya si Hasan. Nah, si Hasan tuh oke lah, dibilang oke lah untuk masalah. Udah pernah naik gunung. Ya, naik gunung oke, urusan agama oke gitu kan. Akhirnya dia ngomong kayak gini. Udah, tenang aja. Biar saya aja yang nyusulin Fikri. Oh gitu. Yes. Dan gue sempat ngomong bang, gue ngomong ke si Hasan, bang, itu jaraknya jauh loh di posisinya si Erika tadi. Nggak apa-apa, aman. Sedangkan pukul waktu kita di warung itu di jam 5 sore loh, dikit lagi maghrib. Gue nahan loh, gue nahan si Hasan itu buat nyusulin si Fikri. Jangan, udah biar tim aja. Tapi tetap si Hasan kekeh. Tapi karena emang dia pede banget, dia percaya diri banget ya kan, disusulin lah si Fikri ini. Bantuan belum nyampe tuh. Kita nggak apa, waktu itu kita belum manggil bantuan bang. Soalnya si Erika itu masih bisa yang nanganin si kakek ini gitu. Akhirnya si Hasan nyusulin, ya kan.
Itu jam 5 lewat lah dikit gitu kan. Disusulin. Kita nunggu di warung. Nah, kondisi Erika pas udah sampai warung bagaimana? Nah, itu gue bilang kan tadi kan prosesnya alot banget ya. Alot banget. Susah banget itu. Akhirnya udah dikasih minum, dikasih doa-doa sama si kakek itu kan. Akhirnya dia bangun. Dia bangun, dia nggak ingat apa-apa. Yang dia ingat nggak ada. Kau Ratu nggak ada. Bener-bener nggak ingat apa? Bener-bener nggak ingat. Dia ngeblank. Tiba-tiba dia jatuh. Oke, dia tiba-tiba jatuh. Dia duduk. Dia nggak, pokoknya dia nggak ada kebayang apa-apa. Kaget dia dong, rame begini nih. Gitu. Iya kan. Kira udah selesai. Kira si Erika dibawa ke tempat kita tenda tuh, base camp kita. Kira kita fokus ke si Fikri yang hilang itu tadi. Berarti dari Simpang Bajuri itu lu semua turun? Ya. Ke yang dari warung tadi. Ya. Dari warung ini udah turun semua ke pos. Turun semua. Berarti bener-bener cuman Fikri yang ditinggal. Betul. Ya? Sama si Hasan. Tapi ada bantuan yang. Nah itu belum bang. Itu belum. Kita kan turun dulu nih. Sampai bawah baru ngomong. Baru kita ketemu pos dong. Baru laporan kita. Tapi lo tega ya satu tim tuh nyuruh Hasan sendiri. Nah sebetulnya gini bang, kita udah nahan. Awal tadi gue sendiri pribadi gue ngomong, Bang Hasan, gue udah bang, lu yakin nyusulin si Fikri? Jauh lu jaraknya. Gue bilang enggak, tenang aja udah, lu pada balik duluan aja. Oke. Soalnya dia udah ngalamin bang, naik gunung, Kawaratu, Gunung Salak gitu kan. Sedangkan kalau yang lain untuk nemenin Hasan udah nggak kuat. Capek, nggak sanggup juga, gitu kan. Akhirnya ya udah, ya kan dengan pedenya dia naik ke atas. Si Erika sudah nyampe bawah itu. Erika udah kita bawa ke bawah. Ke pos. Di pos aman tuh. Aman, dia udah aman. Lah ya. Akhirnya kita minta bantuan sama si tim untuk nyusulin si Hasan Fikri. Berangkatlah tim ke atas. Berangkat tim. Jadi gini bang, pas ketika tim ke atas, si sekitaran pukul jam 9, jam 10 malam lah. Jadi gua tahu ceritanya itu kayak si Hasan sama si Fikri ini, mereka tuh berdua gitu loh. Ini masih ini kan ya, mereka berdua di lapangan gede, helipad namanya. Ya betul, lapangan gede itu, helipad itu. Mereka berdua di situ bang, dengan posisi udah gelap, dingin banget. Ini Hasan cerita setelah sudah turun ya? Betul. Nah mereka berdua ngomong gini, udah kita tunggu aja, kata si Hasan. Kita tunggu aja, tunggu bantuan. Pasti teman-teman kita pada datang kok. Nggak mungkin mereka ninggalin kita. Pasti mereka datang, gitu kan. Akhirnya si Hasan ini kekeh, tetap nunggu. Dan si Fikri udah gelisah nih. Udah ayo jalan gitu kan. Ikutin aja jalurnya gitu kan. Tapi si Hasan tahan, udah diem aja. Pasti tim datang, gitu bang. Dan akhirnya adalah mulai kita nih ya, si nenek-nenek jalan. Maksudnya nenek jalan? Jadi si Fikri ini doang yang, tapi ini cerita dari si Hasan ya. Si Fikri ini ngeliat dari kejauhan ada nenek-nenek jalan. Oh itu ada bantuan, itu ada orang, gitu kan. Iya kan. Tunggu dia mendekat aja gitu. Akhirnya si nenek itu datang, mendekat, nawarin bantuan. Lah, kayak gini si nenek bilang kayak gini, mau kemana? Gitu kan. Mau kemana? Kok di sini? Iya nek, mau turun nek, mau ketemu teman-teman, kata si Fikri. Dan si Hasan itu udah paham, ini udah aneh. Jam segini, udah gelap, ada nenek-nenek sendirian bawa barang. Barangnya tuh apa yang? Barang itu gua kayu kah? Kalau si Hasan tuh ngebayangin itu tuh kayak bekalan baju. Kayak buntelan gitu. Buntelan baju gitu kan. Dan si Hasan tuh kayak, ini udah aneh.
Gitu bang. Ini bukan orang nih lah ya gitu ya. Iya, soalnya si Hasan tuh sempat ngomong sama gue gitu bang, pas di kantor. Matanya tuh udah aneh. Matanya udah aneh, jalannya juga udah aneh. Si nenek itu. Dan akhirnya si Hasan nggak dipeduliin orang ini, si nenek ini gitu ya, ya kan. Tapi si Fikri beda. Iya nek, kita mau pulang. Oh, Fikri antusias. Si Fikri, kita mau pulang. Yaudah, kata si nenek itu, kalau emang mau ketemu teman-temannya dia, tapi tunggu saya dulu ya. Saya mau naruh ini dulu yang dia bawa. Anjir, merinding gua bener. Jadi si nenek itu ngasih harapan ke Fikri sama Hasan. Kalau memang lu berdua atau kalian berdua pengen ketemu sama teman-teman, tunggu gua dulu. Tunggu saya dulu. Saya taruh barang ini dulu. Nanti saya balik lagi gitu. Dan yang gue denger emang ya, si cerita mereka semua nih, si Hasan sama si Fikri tuh kayak ibaratkan kayak ngasih, yaudah gini kita sweet bahasanya gitu ya. Kalau si nenek ini balik, tandanya ini manusia bener nih. Kata si Fikri gitu. Kalau si nenek ini balik, tanda ini manusia bener nih. Tanda ini bener nih jalan kita. Oke. Begitu nama si Hasan. Beneran bang. Balik lagi tuh nenek. Balik si nenek. Beneran balik si nenek. Balik. Berarti Fikri menang dong. Ya, menang. Ya dia ikut lah gitu. Oke. Si nenek itu balik. Ngomong ke Hasan, ayo udah, dia udah bener, ini manusia. Oke. Kata si Fikri tadi. Tapi gua nggak tahu ya. Ini si Hasan ini tetap kekeh. Ini bukan orang. Oke. Ini bukan manusia. Dari matanya aja sama kakinya dia melangkah aja udah aneh. Gitu loh. Dan akhirnya anjir merinding gua bang. Sumpah. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Oke. Namanya juga ngerasain. Dan akhirnya si Fikri ini ngikut. Jadi si Fikri ikut sama si nenek itu. Sedangkan si Hasan tetap kekeh. Sebentar. Sebelum melanjutnya, biar teman-teman semua juga bisa ngebayangin wujud neneknya kayak apa sih, gitu kan? Jadi perwujudan dari seorang nenek itu pakaiannya kayak apa sih, Bay? Oke. Hasan atau Fikri cerita nggak? Oke. Si Hasan sih sempet cerita ya sama gua. Kalau si nenek-nenek ini ya pakainya cuman kayak, gue sih nggak terlalu paham ya bang ya. Gue nggak bisa ngejelasin kayak apa. Warnanya mungkin. Dia tuh cuman kayak ngebalut pakai kain gitu. Kakinya dengkulnya cuman ngebalut pakai kain, tapi batik. Warna kayak coklat hitam. Oke. Si Hasan ya. Si Hasan cerita kayak gitu. Dan akhirnya gue lanjut lagi ya. Si Hasan itu kayak ya udahlah. Tapi tetap si Hasan narik si Fikri. Udah, sini aja tunggu sama gua. Berdebat tuh akhirnya. Teman-teman kita pasti datang. Teman-teman kita pasti datang. Nggak mungkin teman-teman kita ninggalin. Gitu kan. Si Fikri tetap, gua masih mau hidup. Gitu. Ini udah jelas nih bantuan gitu loh. Akhirnya si Hasan udah susah ya, udah capek. Sebentar. Ini dipotong takutnya biar nggak panjang nih. Maksudnya biar orang bingungnya nggak panjang. Kalau kan lo bilang tadi Hasan bercerita dia ketemu Fikri di helipad di lapangan. Kenapa mereka nggak balik langsung gitu jalan? Kan tahu jalannya. Nah gini bang, posisinya si Fikri tuh udah agak down. Soalnya posisi udah malam. Ya kan. Sedangkan yang gue bilang, gue juga kawan Ratu juga pemula ya. Nggak tahu track yang mana, nggak tahu mana. Sedangkan mereka nggak bawa center. Nggak ada. Sedangkan kita kan udah pastiin kita jam segini jalan, kita pulang jam segini udah pasti nyampe. Gitu. Estimasi ya kan? waktunya sore estimasi udah nyampe bawah. Udah dipastiin udah sampai. Tapi ternyata gitu. Kejadian kayak gini. Jadi mereka stay di helipad itu karena awalnya nggak tahu jalur karena gelap. Betul. Lanjut. Betul. Nah, udah gitu kan tangan si Fikri kan di tarik tuh sama si Hasan. Udah di sini aja. Teman kita pasti datang.
nggak mungkin mereka mengabaikan kita, pasti datang kan gitu kan tapi tetap si Fikri tuh ngotot, udah ayo sesuai perjanjian kita yang awal dong. Kalau nenek ini balik lagi, tadi kan manusia ini bener si nenek ini, soalnya dia balik lagi gitu kan. Akhirnya si Hasan emang udah dia feeling dia kuat, instingnya dia kuat. Ini si nenek bukan manusia. Soalnya si Hasan tuh dia ngeliat matanya udah aneh, sama langkah kakinya udah aneh. Akhirnya si Hasan itu netap di tempat yang itu. Fikri yang ikut. Si Hasan lebih milih bantuan datang, nunggu. Jadi kepisah tuh. Terpisah. Akhirnya si Fikri dengan egoisnya dia ikut pergi sama nenek. Sama si nenek. Oke, jadi pada saat Hasan memilih stay di helipad atau sekitar helipad, dan si Fikri itu ikut si nenek, Fikri berjalan ke arah Kawaratu kah atau ke arah yang lain? Itu dulu yang katanya. Nah, jadi gini, boleh nggak agak panjang dikit nih bang? Nah, nggak apa-apa. Jadi gini bang. Ya maksudnya biar jelas jalannya kemana, kan gitu. Jadi setelah si Fikri itu pergi sama si nenek itu, ini gue tahu cerita dari Hasan ya. Si Hasan itu bilang dia nunggu di situ. Posisi tuh kayak gerimis kecil, kabut ya, kabut udah tebel banget, kedinginan, kelaparan juga. Sedangkan kayak makanan, minuman nggak ada gitu bang. Dia nggak ada di tasnya, dia nggak bawa apa-apa gitu. Akhirnya dia ya udahlah pasrah. Tapi hatinya dia bilang cuman teman-teman gue pasti datang. Itu kan dari Hasan. Si Hasan. Tapi Hasan ngelihat nggak si Fikri sama si nenek jalan atau emang udah ketutup sama kabut aja nggak kelihatan? Ngelihat. Ke arah mana gitu perginya? Ngelihat jelas dia. Cuman nggak tahu ke arah mana. Dia si Hasan tuh cuman ngomong dia lurus aja. Terus Hasannya akhirnya stay di situ. Hasan stay. Oke, setelah Hasan stay, kelanjutannya apakah ada bantuan yang naik ke atas terus nemuin Hasan? Itu gimana? Nah, gue tadi mau cerita di sini tadi nih. Nah, si Hasan kan nunggu ya. Dia nunggu sekitaran dari jam 6 sampai jam 9 malam, 3 jam lah ya. 3 jam mungkin lebih. Si Hasan emang udah itu gue bilang sih dia udah dia juga ngomong dia itu kedinginan. Dia ketiduran itu karena kedinginan. Kelaparan juga, dia kedinginan, nggak sadar, akhirnya dia ketiduran. Dia ketiduran, akhirnya tim nemuin. Oke, ditemuin tim SAR. Sama si kakek itu juga, yang penjaga warung, yang ikut ngedampingin. Oke, ketemu, dia ngucap alhamdulillah, betul kan, kata dia. Akhirnya dia ketemu sama yang orang bener gitu loh. Karena kenal sama si kakek nih. Dia buka mata nih bang. Nih gue denger cerita si Hasan ya. Dia buka mata. Ini manusia, dia bilang gitu kan. Beda sama yang dia lihat tadi. Si nenek tadi. Anjing merinding lagi gue, ya kan. Oke, gue ikut ini. Gue pastiin gue ikut dia, ya kan. Soalnya kan di sini ada tim rame, sekitaran 17 orang bang yang jemput bang. Banyak yang jemput si Hasan ini. Timnya banyak. Sama si kakek termasuk gitu kan. Akhirnya tapi si Hasan kayak latah. Temen gua Fikri di mana? Tim yang jawab gitu kan. Di mana teman lu? Tadi diajak sama si nenek. Oh yaudah tenang aja, tenang. Si kakek itu ngomong kayak gitu. Itu nanti aja. Yang penting kamu selamat dulu gitu kan. Enggak. Temen gua Fikri di mana dia? Udah ada belum? Udah ketemu belum? Tapi tim nggak ada yang jawab. Di situ udah aneh juga. Ya kan akhirnya si Hasan dipaksa turun. Sebenarnya dipaksa bang. Iya. Kalau gue bilang sih dipaksa. Ya Hasan tetap nggak mau turun karena Fikri belum ketemu. Karena si Fikri belum ketemu. Dia tetap peduli sama temannya bang. Ya masih setia kawannya masih tinggi lah ya. Pokoknya yang setahu gue ya sepanjang perjalanan ini si Hasan tetap nyebut nama Fikri. Gue mau balik kalau Fikri belum ketemu.
Soalnya dia berdua sama gua. Oke. Anjing branding lagi gua. Dan udah kayak gitu sampailah ke warung. Oh, dibawanya ke warung, nggak ke bawah. Tapi posisi gua tuh sama teman-teman gue yang lain tuh udah di camp ya. Dari pos. Iya. Ditanya-tanya lah si Hasan. Ceritain semuanya. Kemana si Fikri? Kemana ini? Tadi ada nenek-nenek. Yang gue bilang tadi tuh dia bawa ini bawa itu gitu kan. Diceritain lah semua Mas. Ceritain semua Hasan. Dan akhirnya si kakek ngejawab, ya Allah, itu beda. Beda maksudnya? Dia cuma bilang gitu, dia nggak ada kata-kata lain lagi. Ya Allah, itu beda. Oh, mungkin bukan manusia kali ya? Mungkin ini. Dan si Hasan tuh pun diem, iya kan? Dan setelah itu akhirnya si Hasan dikasih minum, dikasih makan, adalah makan ini makan semuanya. Udah badan udah agak fit, kita turun bang ke base camp. Hasan dibawa turun? Bawa sama tim. Oke. Bawa semuanya udah ngumpul. Nah, si Fikri gimana? Nah ini dia, kita masih panik ya, posisi kita masih panik semua. Tinggal si Fikri ini doang nih. Akhirnya si tim ngomong bilang begini, pokoknya tim ada namanya Yosar. Si tim gue masih kenal namanya Yosar. Dia bilang kayak gini, udah semuanya pada tenang aja, ini biar urusan kami yang cari Fikri. Gituin. Akhirnya kami nunggu. Dan si Hasan tetap kekeh bang, gue ikut. Oh, Hasan tetap mau ikut? Tetap mau ikut, mau cari Fikri karena dia kenapa ya, pertemanannya kuat banget gitu loh bang. Masa iya sih lu berduaan di hutan gue tinggalin, atau lu ninggalin gue. Walaupun si Hasan itu ditinggalin sama si Fikri, tapi dia tetap kayak ngerasa ngejanggal aja gitu di dalam hatinya ya kan. Gue tega ya ninggalin si Fikri gitu kan. Kok gue bisa ya ninggalin si teman lo? Kok gue bisa ya ngelepas si Fikri gitu aja ikut sama orang lain. Kok gue bisa setega itu gitu. Merasa bersalah lah ya pokoknya. Iya, dia tetap ikut. Boleh diizinin. Oh, si Hasan ikut. Hasan ikut. Oke, mulailah pencarian nih si Fikri nih. Sekitar jam 5 pagi, tim sama si Hasan ya, dari antara kami semua kan, si Hasan ikut mewakilin. Dia naik ke atas sama si Hasan sama si tim ke tempat titik gue bilang lapangan gede itu. Oh, helipad. Iya. Ditelusurin semua tuh. Berapa lama, berapa menit gitu kan, nggak ketemu, nggak ada tanda-tanda si Fikri. Kira si tim memutusin, udah kita cari lagi tempat lain sampai ke atas. Akhirnya telusurin jejak nggak ketemu sama sekali, nggak ketemu jejak satupun. Akhirnya sampailah ke Kawah Ratu si tim sama si Hasan ini. Dan sampai ke Kawah Ratu, tetap awalnya kita nggak ketemu jejak Fikri sama sekali, nggak ada jejak sama sekali. Bersih semuanya, maksudnya kayak biasa lah gitu kan Kawah Ratu. Dan akhirnya ada salah satu tim nemuin kayak tas lempang, tanda-tandanya ini punya siapa gitu kan, ini siapa ya. Hasan ngenalin. Oke. Lah ini punya teman gua mas katanya. Ini punya teman gua, ini si Fikri nih. Oke. Pegang nih. Pegang, kenalin, ditelusurin banget lagi kan. Cari lagi. Telusuri lagi. Cari lagi nih. Itu mungkin sekitaran setengah jam, sejam lebih. Ini gue dapat cerita dari si Hasan ya. Emang lama banget prosesnya bang. Akhirnya pukul jam 9 pagi lebih lah. Dari jam 5 pagi tuh 4 jam prosesnya. Akhirnya ketemu si Fikri bang. Dengan posisi dia tidur pules. Nggak ada tanda-tanda dia luka, dia jatuh, enggak, dia tidur pules. Kondisi masih rapih lah ya. Rapi. Sepatunya, kaos kakinya, sarung tangannya lengkap. Rapi dia. Udah gitu kita coba bangunin. Si tim ya yang bangunin. Colek. Itu juga agak alot sih ya. Agak lama emang. Katanya agak lama. Bangunin sekitaran 5 menit ya, 5 menit, 10 menit. Akhirnya si Fikri kayak dikasih minyak kayak putih. Lah ya. Akhirnya kebangun si Fikri ini. Wah, alhamdulillah ya. Kondisi masih sehat lah. Alhamdulillah sehat bang. Tapi ada tapinya ya.
Pas ketiga dia buka matanya tuh dia nangis langsung. Dia nangis tuh kayak baru ketemu manusia lagi gitu loh. Kata si Hasan tuh. Iya, itu cerita si Hasan tuh. Dia pas si tim ngebangunin si Fikri tuh, dia ngeliat mata ada si tim gitu kan, kaget ngeliat orang banyak. Dalam hatinya ini manusia beneran kali gitu kan ya. Dia kaget bang. Dia kayak ngerasa seneng banget gitu. Dipeluk semuanya. Padahal sedangkan dia sama tim itu nggak kenal kan. Dia peluk tim. Dia nangis. Pokoknya dia sepanjang perjalanan tuh sampai kita ke bawah itu dia nggak cerita apapun. Dia tetap nangis. Oh, kondisi dia hanya ya sedih aja lah ya, nangis sedih senang. Dia nangis, dia diem aja. Dia kayak tetap kayak ngerasa bersyukur buat ditemuin gitu kan. Tapi dia tetap nangis. Pokoknya intinya dia nangis. Sampai ke pos satpam, dia tetap diem, dia nangis. Nggak banyak cerita. Nggak ada cerita, sama sekali nggak ada cerita bang. Oke. Dia tuh nggak ada cerita sama sekali. Dia nangis, akhirnya tim nemuin semua kan. Kita dapat kabar, alhamdulillah baik aja ya. Kira si Fikri ditemuin dengan keadaan sehat, ya kan. Kira semua kumpul, ketemu lagi, kita pulang bang. Oke, langsung pada cabut pulang ke rumah masing-masing lah ya. Kita ke rumah masing-masing, kita ketemu keluarga kita masing-masing. Alhamdulillah sehat semuanya. Biasalah kita melakukan aktivitas kayak biasa gitu kan, kerja lagi kan. Ini kan selalu acara keluarga acara kantor ya kan. Kita ngumpul lagi, ketemu lagi dalam waktu 1, 2, 3 hari tuh kayak biasa aja. Nggak ada apa-apa. Kerja biasa aja. Tapi setelah seminggu kemudian kita makan siang, kita ngumpul sama si Fikri, sama si Hasan juga. Kita lagi makan. Akhirnya ada salah satu dari kami nih, kayak misalnya kita sebut namanya lah si Tony lah. Tony ngomong kayak gini, Pik, kok bisa sih Pik lu ninggalin Hasan di lapangan gede itu, maksudnya di hutan dengan keadaan sepi kayak gitu. Demi Allah bang, dia ngomong itu, demi Allah bang, gua sama sekali nggak tahu. Dia ngomong kayak gitu. Jadi ternyata dia nggak sadar. Sama sekali nggak tahu. Entah dia sadar, entah dia ngeblank atau gimana, dia sama sekali nggak bisa nyebutin. Dia nggak tahu. Pokoknya dia udah blank aja. Tapi dia udah nggak kenal siapa-siapa. Kondisinya saat itu dia lagi, si Fikri cerita nggak? Dia lagi berdua sama si Hasan. Terus ada nenek-nenek yang datang untuk ngajak nemuin teman-temannya, seperti sesuai dengan cerita Hasan. Kalau ceritanya sinkron nggak? Iya. Kalau cerita si Hasan ya, si Hasan kan bilang ada nenek-nenek datang nih, dia kan. Terus dia kayak ngasih bantuan. Kalau kamu mau ketemu teman-teman, tunggu saya dulu, ikut, ya kan? Saya naruh barang dulu, gitu kan. Terus si Fikri tuh emang di situ udah ngeblank bang, udah item. Pas kita makan siang itu juga pas kita tanyain, kok lu bisa sih ninggalin si Hasan, gitu kan? Itu gua nggak tahu. Pokoknya jawaban dia nggak tahu. Tapi Fikri sadar nggak di situ saat itu di helipad itu, di lapangan itu dia berdua sama Hasan? Nggak tahu. Oh ternyata Fikri udah nggak tahu. Kan awal mulai tadi kan si Fikri udah hilang. Pas si Erika jatuh, tiba-tiba si Fikri ini nggak ada. Maka disusul sama si Hasan. Wah ini bisa jadi ini lagi nih bro. Tapi lanjut dulu deh, nanti kita bahas belakangan. Oke. Kan gua di awal kan gue bilang pas si Erika lagi jatuh ngedrop badan atau gimana, tiba-tiba tuh kita udah bantu si Erika nih ya ceritanya nih ya. Kita udah bantu si Erika dan semuanya udah ngumpul di warung si kakek ini di awal tadi. Teman kita kok nggak ada satu. Fikri itu. Si Fikri itu. Ya memang dia udah hilang lah pokoknya. Nah dari situ Fikri itu udah nggak ada apa-apa, udah nggak ngerasain apa-apa. Makanya disusul sama si Hasan. Oke.
Jadi si Fikri bilang dia ngerasa tidak sadar terakhir itu di Kawah Ratu. Pas ditemuin. Iya di Kawah Ratu Ya. posisinya. Terakhir titik. Berarti kan ada tanda tanya, Hasan ketemu siapa di helipad? Mungkin. Itu masih pertanyaan juga. Oke, lanjut. Nanti itu kita obrolan lagi ya. Iya. Lanjut ke ceritanya si Fikri. Pada saat dia tidak sadar, artinya begitu masih di Kawah Ratu terus dia nggak sadar, akhirnya terpisah sama teman-teman gitu kan. Dari sisi Fikri tuh apa yang dia rasain, apa yang dia lihat? Oke. Waktu pas kita tanya-tanya, bukan gue sih nanya bang ya, teman gue yang nanya ya. Pokoknya pas kita tanya tuh, si Fikri tuh kayak Pik, awal dari Hasan ya tadi ya. Pokoknya pas dia ketemu sama si nenek itu, yang dia rasain cuman padat, dingin enggak, dibilang dingin enggak, dibilang juga panas juga enggak. Intinya dia padat. Dia juga nggak bisa kita juga nggak bisa apa ya, nggak bisa terlalu ini banget ke dianya gitu loh. Pikirnya apa sih Fik yang dibilang padat tuh gitu. Tapi dia bilang dia kayak didesek penuh, sempit tapi padat, kayak dia kayak di lorong tapi penuh itu tapi nggak dingin nggak panas. Iya, maksudnya penuh itu penuh ada aktivitas kah, ada makhluk lain kah, ada seseorang kah? Dia di situ dia nggak bisa ceritain, dia cuman bisa ngebayangin doang aja pas keadaan itu. Pokoknya gue dalam keadaan itu gue padat banget, sesak banget gitu. Gue padat banget, napas gue juga susah, dingin enggak, panas juga pun enggak. Oke. Si Fikri cerita nggak kalau dia itu ngobrol atau ketemu sama nenek-nenek? Nggak cerita. Nggak ngobrol kalau dia ditemuin sama nenek. Tapi ada tapinya pas di ujungnya si Fikri tuh kayak ngomong, "Nek, kita mau kemana?" Tapi si nenek itu nggak jawab. Berarti Fikri ketemu. Dibawa ketemu, tapi nggak diajak ngobrol. Oh, oke. Tapi si Fikri sempat ngomong, "Nek, kita mau kemana?" Nggak dijawab sama si nenek. Dan akhirnya selang berapa lama gitu kan, ketemu lah masih kakek-kakek itu kayak, tapi si anehnya gitu ya, si kakek-kakek itu pakainya jas, celana bahan hitam, rapi dia pakainya rapi, tapi pakai jas. Dia ngomong gitu kan, pakai jas, cuman ngomong gini, dia ngulurin tangannya, "Ayo nak, ikut saya, pegang tangan saya," gitu. Akhirnya dia ikut. Tanpa panjang pikir, si Fikri pegang tangan si kakek itu. Pas dipegang tangan si kakek itu, dipegang, pas dia melek, ternyata bukan tangan kakek itu. Tangan siapa deh? Ternyata tangan tim yang menyelamatkan dia. Oke. Di Kawah Ratu. Jadi ternyata kakek itu ya bukan ini ya, mungkin secara halusinasi atau secara bayangannya Fikri itu seorang kakek pada saat dia tidak sadar. Ya. Dan begitu dia dipegang, dia langsung sadar bahwa itu yang megang adalah tim. Yang jari dia atau tim SAR yang jari dia. Betul. Oke, berarti garis lurusnya adalah begitu Fikri nggak sadar di Kawah Ratu, dia langsung dihampirin sama nenek, terus dipaksa ikut sama nenek. Iya. Nah, pada saat dipaksa ikut sama nenek itu, dia hanya melintasi sesuatu yang sangat sempit, membuat dia sesak, padat kondisinya, entah itu ada pergerakan apapun, dia nggak bisa ceritain di situ. Tapi dengan suhu atau kondisi cuaca yang tidak panas dan tidak juga dingin, betul gak? Ya, kurang lebih begitu ya, yang diceritain sama Fikri ya. Nah, pertanyaan gue balik lagi. Ini sesuatu yang ngeganjel buat gue dan mungkin semua teman-teman bakal ngeganjel gitu kan. Kalau misalkan ya Fikri itu ditemuin dengan kondisi yang di Kawah Ratu dan dia juga bilang kondisinya hilang itu atau sudah tidak sadar pada saat Erika itu
pingsan atau sakit juga tidak jauh dari Kawah Ratu. Artinya dia tidak sadar kan? Iya. Nggak sadar gitu kan. Gitu. Si Hasan itu nyusul terus ketemu interaksi sama si Fikri, berantem sama Fikri, debat sama Fikri, ribut, yuk turun atau yuk nungguin temen kita, nungguin bantuan. Si Fikri bilang, yaudah ikut nenek aja. Hasan tuh di luar cerita mana yang bener ya, tapi kan kalau memang Hasan bercerita sesungguhnya, Fikri bercerita sesungguhnya, berarti Hasan itu ketemu Fikri tapi bukan Fikri yang sebenarnya. Ini kalau menurut gue ya teman-teman, nggak tahu sih kalau pandangan dari lu sebagai temennya yang saat itu ikut dan mungkin juga pandangan teman-teman yang nonton gitu atau yang mendengarkan cerita ini. Kalau pendapat gue, ini pendapat ya, lagi-lagi pendapat gue, si Hasan itu memang ketemu sosok yang menyerupai Fikri. Obrolan Fikri sama Hasan saat itu lebih cenderung Fikri yang memaksa Hasan untuk ikut sama Fikri. Ikut sama Fikri, mengikuti ajakan si nenek. Gitu ya. Jadi gue tuh kayak berpikir, loh kalau memang ceritanya Hasan itu pingsannya di sana dan terus sudah tidak sadar, otomatis kan nggak bisa ngobrol sama Fikri, sama si Hasan. Berarti Fikri yang ngobrol sama Hasan adalah Fikri yang mungkin jelmaan dari sosok nenek itu atau jelmaan dari siapapun yang berusaha untuk mengajak Hasan masuk juga kayak si Fikri saat itu, mungkin ya. Ada nggak perdebatan itu sama Fikri dan Hasan saat itu pada saat makan siang? Kalau waktu kita mas makan siang itu ya, dibilang perdebatan sih nggak ada. Kan tapi Hasannya kan pasti bilang, enggak Fik, lu ngobrol sama gua, lu berdua sama gua. Cuman Fikri bilang, enggak, gua udah nggak sadar. Kan pasti gitu kan, bener gak? Iya betul. Ada obrolan begitu gak? Ada. Nah, terus gimana? Tapi tetap si Fikri tuh kekeh. Dia nggak sadar. Gue nggak tahu bang. Gue sama sekali nggak tahu bang. Dan gue nggak tahu itu samping gue juga lu. Maksudnya sebelah gue tuh si Hasan juga nggak tahu gitu. Oke. Branding lagi gue tuh. Jadi betul-betul emang udah si Fikri tuh emang dia ngeblank. Mungkin emang udah dimensi lain atau gimana. Intinya pas kejadian si Erika sakit, itu udah lost. Oke, sekarang gue balik lagi nanya. Ini punten ya, ini punten buat Fikri, punten buat Hasan gitu kan. Gue cuman pengen tanya kondisi kesehatan dari lo ya, yang lo ketemu setiap hari kan. Lo udah 1 bulan kan lewatin masa ini. Saat ini kondisi Fikri dan kondisi Hasan, apakah sama seperti dulu sebelum naik Gunung Salak dan ngalamin hal itu? Apakah ada sesuatu yang berbeda sama Hasan atau Fikri secara sikap atau sifat sekarang? Kalau dari pribadi gue ya, gue ngeliat si Hasan sih biasa aja. Oke. Tapi kalau ngeliat si Fikri kayak ada beda. Lebih pendiam. Semenjak dari itu ya, dari kejadian dari Kawah Ratu itu, dia lebih banyak diem. Agak menjauh sama yang lain-lainnya. Itu sih. Sempat ada omongan nggak dari Fikri kalau dia pengen kesana lagi? Nggak ada. Tapi boleh titip pesan tanya ya. Apa tuh? Ke Fikri. Fik, lo pengen ke Kawah Ratu lagi atau enggak? Tanyain ya. Mungkin. Terus lusa WhatsApp gua. Jadi ini lo masih ada lanjutan cerita nggak? Kalau nggak ada lanjutan cerita, kita bahas yang tadi masalah Hasan sama Fikri ini. Mungkin lanjutnya nggak ada ya bang ya. Nggak ada ya, sampai situ aja. Akhirnya sekarang aja, kerjaan normal lagi ya. Iya, soalnya udah pas kita makan siang tuh terakhir ngomongin siang, tentang Gunung Salak itu terakhir. Betul. Ngomongin tentang Gunung Salak, Kawah Ratu udah nggak ada lagi. Yang ada kita semuanya udah lupain semuanya. Kita cari aman aja, itu aja. Tapi itu real banget. Ya oke lah. Jadi nih gue akhirnya flashback nih, Bay. Gue tuh flashback lagi
gue juga pernah bercerita kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu ya di channel YouTube gue juga sama. Gue menceritakan hal yang sama, ketemu seorang nenek-nenek yang menggunakan kebaya dan kain berwarna hitam di Kawaratu. Gue nggak tahu itu ada korelasinya atau tidak dengan cerita lo dan teman-teman lo saat ini. Waktu itu tuh kayak ngajak gitu, si nenek tuh bener-bener ngajak kita untuk ikut sama dia. Kebetulan saat itu adalah teman gue yang ikut si nenek. Cuman waktu itu gue sadar dan akhirnya gue nyusul balik. Gue masih ngelihat si temen gue sama si nenek itu jalan di tebing. Ini jalan di tebing, bro. Tebing curam itu securam-curamnya tebing ya. Si nenek itu selalu aja gitu, santai aja manjatnya. Sedangkan kawan gue tuh susah payah dia dari sisi tebingnya tuh manjat. Nah karena berhubung gue ngeliat dan gue mungkin saat itu secara skill untuk naik gunung gue lebih di atas temen gue lah. Temen gue nyoba-nyoba waktu itu. Iya. Gue akhirnya bisa nyusul temen gue dan mastiin bahwa temen gue tuh ngikutin sesuatu yang salah dan itu bukan manusia lah. Nah pada saat gue ngeberhentiin temen gue itu, si nenek itu ngelihat gue dan marah bahwa mungkin saja orang yang mau dibawa sama dia akhirnya dicegal gitu. Iya. Nah gitu. Bisa jadi si Hasan itu adalah incaran kedua dari si nenek. Yang saat itu si Fikri sudah berhasil ditarik sama dia dan Hasan lah target berikutnya. Karena menurut gue ya nggak mungkin kan Fikri jadi kayak mayat hidup atau dalam kondisi yang tidak sadar bisa ngobrol, bisa debat sama Fikri, bahkan bisa sweet. Iya. Menentukan kalau gue yang menang lu harus ikut gue kan gitu. Betul. Kesannya dia udah pede banget bahwa dia akan menang kan gitu. Jadi kayak udah di set bahwa si Hasan harus ikut. Nah, tapi kan basicnya Hasan yang lo bilang di awal secara agama Hasan kuat, ya kan? Naik gunungnya juga punya pengalaman. Jadi mungkin dari basicnya itu udah kuat imannya gitu kan? Secara iman kuat, ya dia berusaha untuk sadar bahwa kayaknya nggak mungkin lah ada nenek-nenek jam 9 malam terus ngajak pergi gitu kan? Dia dari mana kan gitu? Iya. Nah, kalau si Fikri kan nggak ngomongin itu orang atau bukan, dia hanya bilang bahwa ini jalan selamat kita. Kalau ikut dia ya selamat, gua pengen hidup. Kan Fikri ngomongnya gitu kan. Betul. Seolah-olah bilang ke Hasan bahwa kalau lu mau hidup ya ikut gue gitu kan. Padahal kalau mungkin Hasan ikut dia ya nggak tahu ya, mungkin dua-duanya nggak ditemuin atau mungkin ditemuin dengan kondisi yang sama. Gitu. Ya kurang lebih gitulah teman-teman. Bisa cerna sendirilah, nggak 1-2 kejadian kayak gini. Mungkin di YouTube juga pendaki-pendaki lain juga banyak ngalamin, dan mungkin juga siapapun yang sering ke Salak ada yang pernah dengar cerita ini dan mungkin ngalamin langsung tentang cerita ini. Bahkan si nenek ini gitu kan pernah ngalamin. Ya lo boleh komen ceritain, iya bang gue juga pernah ngalamin, iya bang gue pernah juga dengar cerita dari kawan gue, ceritain deh. Karena teman-temannya Bayu ini banyak belum naik gunung ya Bay. Artinya mungkin cerita yang kayak gini atau pengalaman kayak gini itu masuk awam atau dibilang hal baru lah. Kalau banyak teman-teman juga yang mengalami, ya menguatkan juga bahwa hal gaib itu ya memang bener adanya. Bukannya gue ngomong harus memastikan lu harus percaya sama cerita ini, enggak, itu masing-masing ya. Nafsi aja lah kalau bicara percaya atau tidak gitu kan, silakan. Tapi iya kalau memang ada yang mengalami ya ceritakan aja gitu. Nah, dari semua cerita itu bukan tidak ada poin pentingnya. Ini ada poin penting banget kalau buat gue baik. Gue pengen nyalain lu sama teman-teman lu. Terserah mau tersinggung atau enggak gitu kan. Tapi gue kasih edukasi ke teman-teman lah. Buat ke gue juga sebagai pengingat. Lu jalan 20 orang gitu kan. Jalan 20 orang, pada saat sadar temen lu sakit ya masih ada yang bantu di situ. Cuman pada saat sadar temen lu hilang, sisa 19 orang. Terus lu ngediemin 1 orang doang yang nyusul.
buat gua tuh sih salah gitu. Buat gue tuh salah perkara dengan alasan gini. Ya gue mau nyusul lagi gimana? Gue kan capek, gue sakit, gue nggak ngerti gunung. Ini udah mau gelap, kita nggak ada persiapan untuk menghadapi gelap. Bisa aja alasan itu terjadi. Tapi buat gue itu nggak make sense gitu. Kalau lu semua turun ke bawah, masih ada warung di situ yang ada bapak-bapaknya kan? Harusnya masih ada sebagian stay di situ dan minimal 1 atau 2 orang lagi nemenin Hasan untuk cari. Dan Hasan balik lagi cari ke Kawaratu itu udah jam 5 sore mau maghrib. Kenapa nggak ada yang ngingetin bawa senter? Kalaupun nggak ada yang bawa senter karena hitung-hitungannya lu sore dan nyampe bawah lagi, kan kalian pasti bawa handphone. Kan gitu ya. Titipin handphone untuk senter. Banyak hal yang bisa dipersiapin gitu. Tapi balik lagi, semua itu kan butuh pengalaman. Kalau rata-rata banyak orang yang nggak pernah naik, ya mungkin nggak nyampe situ pikirannya. Nah ini pengalaman lo ini sebagai pelajaran buat temen-temen yang mungkin mengalami hal yang kayak gini atau belum mengalami hal kayak gini, tapi prepare ah daripada kejadian hal yang sama kayak di cerita Bang Bayu nih. Mending gue siap-siap deh kayak gitu. Kalau ada temen gue yang nyari 1 orang, ya jangan dibiarin 1 orang. Cari minimal 2 atau 3 orang buat ngedampingin. Itu sih teman-teman. Perkara solidnya tim ya itulah. Kalau memang ada 1 yang hilang atau 1 yang cedera, ya jangan suruh 1 orang lagi yang nunggu. Baiknya sebagian ada yang nyusul si Hasan, sebagian ada yang tunggu di warung, dan sebagian ada yang cari bantuan ke bawah. Itu sih bijaknya kayak gitu. Ya ini sebagai rangkuman cerita lo. Harusnya begini loh yuk. Ya betul. Kalau itu yang dilakukan, ya mungkin juga bisa lebih baik sih. Maksud gue, minimalnya Hasan si Fikri tidak ketemu, tapi Hasan bisa langsung balik dengan kondisi yang sehat lah, tanpa kedinginan dan kelaparan. Gitu aja sih. Lo ada pesan lain? Mungkin yang Bang Awe tadi bilang emang betul. Solid. Ya harus solid lah ya. Kan? Ngelepas temen begitu aja nggak bagus juga, nggak baik juga. Tapi emang jujur aja Bang Awe, ya gue tambahin sedikit lagi ya di sini ya. Gue ada mencegah, kita semua ada mencegah kayak si Hasan. Jangan disusulin, biar tim aja gitu. Tapi si Hasan kekeh, dia bakal nyusulin gitu loh. Ya sudah. Ini kan tapi karena emang salah kita juga, kita ngelepas di si Hasan itu aja gitu kan. Oke. Siap kalau gitu. Teman-teman, jadi ini hanya base pengetahuan aja ya, base pengetahuan, kebiasaan dan mental mungkin juga gitu kan. Artinya mungkin Bayu dan teman-teman mencegah Hasan untuk naik lagi karena takutnya gitu kan, mereka nggak punya persiapan, mereka nggak punya pengetahuan segala macam. Nanti malah kejadian yang lebih parah bukan hanya 1 orang tapi beberapa orang lebih yang jadi korban. Jadi mereka lebih pilih untuk tunggu bantuan. Itu nggak ada yang salah. Makanya gue selalu bilang, kalau pengen naik gunung atau pengen melakukan aktivitas di luar ruangan apapun itu, kalau memang dari sebagian besar itu belum punya pengalaman yang mumpuni, bawalah beberapa orang yang punya pengalaman untuk bisa ngedampingin. Fungsinya apa? Jika terjadi hal seperti ini, kita satu tim atau satu rombongan itu tidak ngambil keputusan yang salah. Karena kalau putusan salah di gunung itu fatal banget akibatnya. Ya teman-teman, itu aja. Semoga semua cerita dari Bang Bayu malam ini bisa memberikan kita pelajaran yang berarti. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sejauh ini sudah selalu support Samawe. Yang belum support silahkan support dengan klik tombol subscribe dari channel YouTube Samawe dan share video-video dari Samawe. Komentar jika kalian ada masukan, komentar jika kalian juga ada kritikan, kasih like jika kalian suka dengan video-video dari Samawe, dan kasih dislike jika kalian tidak suka dengan video Samawe. Terima kasih banyak, salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.